Halo pemirsa, kembali lagi dalam program One News Teropong. Kali ini kami akan mengupas informasi terkait Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi global setelah melancarkan serangan verbal terhadap pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV. Trump menyebut Paus sebagai sosok yang lemah, terlalu liberal, dan tidak kompeten dalam kebijakan global. Bahkan menudingnya memiliki agenda politik tertentu. Pernyataan tersebut disampaikan Trump melalui akun media sosialnya setelah Paus mengkritik retorika perang dan ancaman penghancuran massal yang dinilai tidak dapat diterima secara moral. Lalu bagaimanakah kronologi dari perseteruan antara Trump dengan Paus Leo? Simak pemirsa informasinya selengkapnya di One News Teropong. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan setelah melontarkan kritikan keras terhadap pemimpin gereja Katolik dunia, Paus Leo XIV, terkait pandangan soal konflik antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran. Ketegangan ini muncul di tengah eskalasi konflik sejak 28 Februari 2026 ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Teheran kemudian membalas dengan menyerang target Israel serta aset Amerika di kawasan Teluk dan menutup jalur perdagangan minyak global di Selat Hormuz. Situasi tersebut memicu kekhawatiran global terkait lonjakan harga energi dan potensi krisis bahan bakar. Sementara upaya perundingan damai belum menunjukkan hasil signifikan. Pada 29 Maret bertepatan dengan Minggu Palma, Paus Leo menyerukan pesan perdamaian dan menolak perang. Ia menegaskan bahwa ajaran Yesus tidak dapat digunakan untuk membenarkan kekerasan. Ia juga menambahkan bahwa doa dari mereka yang terlibat dalam perang tidak akan diterima. Meski tidak menyebut nama secara langsung, pernyataan tersebut dipahami secara sepihak sebagai kritik terhadap kebijakan luar negeri Trump. Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons dari Trump pada 12 April 2026. Ia menilai Paus Leo tidak seharusnya mengkritik kebijakan pemerintah Amerika Serikat termasuk terkait operasi militer di luar negeri. Trump juga menyebut bahwa Paus Leo seharusnya bersyukur atas posisinya saat ini serta mengkritik pandangan Vatikan terhadap isu Iran dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Paus Leo yang merupakan paus pertama kelahiran Amerika Serikat itu merespons dengan menegaskan bahwa ia tidak takut terhadap pemerintahan Trump dan akan tetap bersuara. Sejak awal kepemimpinannya, Paus Leo XIV memang dikenal konsisten menyerukan diplomasi damai dan menentang penggunaan kekuatan militer dalam konflik global. Ia juga beberapa kali mengkritik perang di berbagai wilayah seperti Ukraina, Gaza, dan Iran, serta menyerukan dialog sebagai jalan utama penyelesaian konflik. Dalam pidato di Algiers pada Senin lalu, Paus Leo XIV mengecam kekuatan dunia neokolonial yang melanggar hukum internasional, meski ia tidak secara spesifik menyebut Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan serangan terhadap Paus Leo XIV pada Minggu malam 12 April setelah Paus mengkritik kebijakan luar negeri dan imigrasi pemerintahannya. Meskipun berasal dari Amerika Serikat, Paus Leo XIV tidak menunjukkan keberpihakan kepada Presiden Donald Trump. Ketegangan hubungan keduanya justru meningkat, terutama setelah kebijakan luar negeri Trump, termasuk tindakan terhadap Iran, menuai sorotan.
Dalam unggahan panjang di media sosial Truth Social, Donald Trump menuding Paus Leo XIV tidak kompeten dalam kebijakan luar negeri, serta menuduhnya melayani kelompok kiri radikal. Ia juga menilai Paus lemah dalam menangani isu kejahatan dan keamanan global. Paus Leo XIV yang dikenal sebagai paus pertama kelahiran Amerika Serikat, sebelumnya menjadi salah satu tokoh yang vokal mengkritik konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di Iran sejak 28 Februari. Selain itu, ia juga mempertanyakan pendekatan pemerintah Trump terhadap isu imigrasi. Dalam pernyataan publik, Trump kembali melontarkan kritik dengan menilai kepemimpinan Paus Leo XIV tidak sejalan dengan kepentingan global, termasuk dalam menyikapi isu senjata nuklir. Kritik tersebut muncul setelah Paus mengancam ancaman penghancuran terhadap Iran yang dinilai tidak dapat diterima. Pada kesempatan sebelumnya, dalam perayaan Minggu Palma di lapangan Santo Petrus Vatikan, Paus Leo XIV menyampaikan pesan moral terkait kepemimpinan dunia, khususnya terhadap para pemimpin yang terlibat dalam konflik bersenjata. Paus mengatakan bahwa Tuhan menolak doa para pemimpin yang memulai perang dan memiliki tangan yang penuh dengan darah. Ia menyoroti kondisi konflik di Iran sebagai situasi yang memprihatinkan dan menyerukan upaya untuk mengurangi eskalasi kekerasan. Paus Leo XIV juga mendorong adanya solusi damai guna mengakhiri konflik serta menekan tingkat kekerasan yang terus meningkat.
Sementara itu, dalam unggahannya, Donald Trump turut menyampaikan pandangan bahwa terpilihnya Paus Leo XIV sebagai pemimpin Gereja Katolik berkaitan dengan latar belakang kebangsaannya sebagai warga Amerika Serikat. Ia juga mengkaitkan hal tersebut dengan dinamika politik di dalam negeri Amerika Serikat. Hingga saat ini, pihak Vatikan belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan yang disampaikan oleh Donald Trump. Sebuah ancaman bom dilaporkan terjadi di rumah saudara laki-laki Paus Leo pada Rabu 15 April 2026 malam di negara bagian Illinois, Amerika Serikat. Pihak kepolisian setempat memastikan bahwa ancaman tersebut tidak terbukti setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Departemen Kepolisian Illinois menyatakan telah menerima laporan ancaman dan segera melakukan evakuasi warga di sekitar lokasi. Kemudian aparat juga mengerahkan anjing pelacak bom untuk menyisir area tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan secara menyeluruh, pihak kepolisian memastikan bahwa ancaman tersebut tidak berdasar. Tidak ditemukan bahan peledak ataupun perangkat mencurigakan di lokasi. Meski demikian, aparat menegaskan bahwa insiden ini tidak dapat dianggap remeh mengingat potensi resiko yang dapat ditimbulkan. Nama Donald Trump diduga disebut dalam konteks ketegangan yang sebelumnya melibatkan Paus Leo XIV. Meski belum ada konfirmasi resmi apakah ancaman tersebut berkaitan langsung dengan dinamika tersebut, pihak kepolisian hingga kini belum mengungkap identitas pelaku maupun motif di balik ancaman tersebut. Peristiwa ancaman bom ini menambah ketegangan di tengah situasi politik dan keamanan yang sensitif, meskipun aparat memastikan tidak ada bahaya nyata bagi masyarakat. Polisi sedang menyelidiki ancaman bom yang ditunjukkan ke rumah saudara pemimpin umat Katolik Paus Leo ke-14 bernama John Prevost di daerah Chicago, Amerika Serikat pada Kamis 16 April 2026 waktu setempat. Polisi tidak menemukan bahan peledak atau bahan berbahaya setelah penggeledahan. Ancaman bom dilaporkan pada Rabu malam di rumah John Prevost, tepatnya di New Lenox, Illinois, dikutip dari Reuters. Prevost tinggal di jalan yang sama yang disebut polisi sebagai lokasi serangan tersebut. Ancaman itu muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Minggu menyerang Paus Leo ke-14 atas kritiknya terhadap perangnya di Iran. Polisi di New Lenox mengevakuasi rumah-rumah di sekitarnya saat mereka melakukan pencarian bahan peledak di area tersebut. Mereka mengatakan bahwa penyelidikan masih berlanjut untuk menemukan asal-muasal laporan palsu tersebut. Leo, pemimpin gereja Katolik 1,4 miliar umat sedunia,
beberapa hari ini jadi sorotan global setelah saling balas kritik dengan Donald Trump soal perang di Iran. Saat ancaman bom menimpa saudaranya, Paus Leo sedang berada di Kamerun, benua Afrika. Dalam pidatonya di depan ribuan umat Katolik di Kamerun, Paus Leo mengecam para pemimpin yang menghabiskan miliaran dolar untuk perang dan mengatakan dunia sedang dihancurkan oleh segelintir tiran. Leo, paus pertama dari Amerika Serikat, juga mengecam para pemimpin yang menggunakan bahasa agama untuk membenarkan perang dan mendesak perubahan haluan yang tegas. Sebelumnya, konflik antara Donald Trump dan Paus Leo ke-14 terus menjadi sorotan global. Serangan Trump yang berulang kali dilontarkan ke Paus membuat konflik ini berkembang menjadi isu besar. Pernyataan demi pernyataan yang dilontarkan Trump terhadap Paus Leo semakin tajam dan personal, mulai dari menyebut Paus Leo lemah hingga mempertanyakan kapasitasnya sebagai pemimpin dunia. Di sisi lain, respons Paus Leo yang tetap tenang justru membuat konflik ini semakin kontras dan menarik perhatian publik dunia.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunggah gambar kecerdasan buatan atau AI di platform Truth Social yang memperlihatkan dirinya berpakaian seperti Yesus. Ini dilakukan sekitar 40 menit dirinya mengunggah cuitan yang menyebut Paus Leo XIV lemah. Dalam gambar AI itu, Trump memandikan cahaya keemasan saat ia meletakkan tangannya yang bersinar di dahi seorang pria yang sedang tidur. Gambar buatan akal imitasi itu menunjukkan seorang perawat dan seorang perempuan yang sedang berdoa berlutut di sekeliling pasien, sementara seorang pria berseragam kamuflase memperhatikan. Namun unggahan tersebut kemudian dihapus. Meski begitu, unggahan tersebut terlanjur viral dan banyak diposting kembali oleh beberapa akun. Menanggapi kritik Trump di platform Truth Social, Paus Leo XIV menyebutnya sebagai sesuatu yang ironis dan menegaskan tidak berniat terlibat dalam perdebatan politik. Pada 14 April 2026, Paus Leo kembali menyerukan bahwa Tuhan tidak berpihak pada kekerasan dan menyesalkan konflik yang terus terjadi di dunia tanpa menyebut pihak tertentu. Dalam unggahan terbaru di Truth Social pada Rabu, Donald Trump kembali melontarkan kritik terhadap Paus Leo XIV. Ia menyatakan bahwa serangan terhadap Iran dilakukan sebagai respons atas dugaan pembunuhan puluhan ribu warga sipil. Tolong sampaikan ke Paus Leo XIV, Iran sudah membunuh setidaknya 42 ribu warga sipil tak berdosa dan tak bersenjata dalam 2 bulan terakhir, kata Trump. Pernyataan tersebut merujuk pada angka korban yang belum dapat diverifikasi oleh lembaga independen. Langkah Trump pun langsung menuai reaksi keras, bahkan sejumlah tokoh konservatif hingga komunitas Katolik di Amerika Serikat mengecam unggahan tersebut sebagai tindakan yang tidak pantas. Presiden Konferensi Uskup Katolik Amerika Serikat Paul S. Coakley mengaku kecewa dengan pernyataan Trump yang dianggap merendahkan Paus. Menurutnya, Paus bukanlah lawan politik, melainkan wakil Kristus yang berbicara untuk kebenaran dan keselamatan jiwa. Kemudian, Wakil Perdana Menteri Spanyol Yolanda Diaz melontarkan kritik tajam dan menyebut komentar Trump merupakan sebagai kesalahan besar dalam sejarah dan bentuk ketidakhormatan terhadap pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Menurut Diaz, pernyataan Trump melampaui batas norma diplomasi antar negara. Ia menekankan bahwa posisi Paus sebagai kepala negara Vatikan seharusnya tetap dihormati secara institusional, terlepas dari pandangan religius seseorang. Menanggapi hal itu, Donald Trump membela kritiknya terhadap Paus Leo dengan mengatakan ia tidak memiliki masalah apapun dengan Paus Amerika pertama tersebut. Hanya saja dirinya merasa berhak untuk tidak setuju. Trump secara keliru mengklaim bahwa Paus Leo XIV mengatakan Iran dapat memiliki senjata nuklir, sebuah pernyataan yang tidak pernah diucapkan Paus Leo XIV. Terkait dengan pembelaan para uskup Amerika Serikat terhadap pernyataan Paus, Trump mengatakan dia mendukung Paus memberitakan Injil, tetapi tidak tentang Iran. Ia juga menegaskan tak akan meminta maaf kepada Paus Leo XIV setelah menyampaikan kritik keras terhadap sikap pemimpin Gereja Katolik tersebut terkait perang di Iran. Pemirsa, sekian rangkuman berita terkait perseteruan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Paus Leo XIV. Konflik mencerminkan benturan antara pendekatan geopolitik yang keras dengan pandangan moral yang menolak perang. Paus menekankan bahwa kekuatan sejati adalah melindungi kehidupan manusia, bukan memamerkan kekuatan militer. Sebaliknya, Trump mempertahankan pendekatan keras terhadap musuh geopolitik termasuk Iran yang menurutnya diperlakukan demi keamanan nasional Amerika Serikat. Ketegangan ini menjadi salah satu konflik politik dan moral paling mencolok antara Gedung Putih dan Vatikan dalam beberapa dekade terakhir. Pemirsa, sampai berjumpa kembali dalam program One News berikutnya hanya di kanal YouTube TV One News.